Setiap orang pasti memiliki masa lalu, baik yang penuh kenangan indah maupun yang kelam. Namun, apapun bentuk masa lalu yang pernah dilalui, itu adalah pembelajaran hidup yang berharga. Masa lalu dapat menjadi pedoman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan dan mendorong kita memperbaiki diri. Sebagai manusia, kita tentu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Wajar bila kita sekali terjatuh, tetapi hal yang sebaiknya dihindari adalah terjatuh pada lubang yang sama berulang kali. Seperti kata pepatah, jangan pernah jatuh di lubang yang sama. Kisah berikut ini menggambarkan bagaimana pembelajaran hidup dapat membantu kita menghindari kesalahan serupa di masa mendatang. 3 tahun yang lalu, Karsi sedang asik berdandan di depan cermin ketika Buyati, ibunya, masuk ke kamar. Buyati dengan lembut mengingatkan bahwa ada seseorang yang datang untuk menemuinya. "Karsi, itu Kang Hendry sudah datang dari tadi. Masa kamu malah di sini dandan saja?" kata Buyati. Karsi menatap sekilas ke arah ibunya melalui pantulan cermin, lalu berkata ringan, "Biarkan saja, Bu. Kalau dia bosan nunggu, ya pulang saja sendiri." Perkataan itu membuat Buyati terkejut dan kecewa. "Nak, jangan seperti itu. Masa sama pacar sendiri saja kamu tidak menghargainya? Ibu tidak suka kalau anak perempuan ibu bertingkah seperti ini." Namun teguran sang ibu hanya membuat Karsi semakin kesal. Dia menghela napas berat, lalu berkata, "Ibu ini kenapa sih bawel sekali? Kalau ribet, ibu saja sana yang nemenin Kang Hendry ngobrol. Aku masih sibuk, maskara ini sampai miring gara-gara ibu terus nyuruh aku turun." Karsi berkata dengan nada yang makin tinggi, seolah-olah hendak membungkam ibunya. Buyati hanya bisa menggelengkan kepala, kecewa melihat sikap anaknya yang kian hari kian tak menghargai orang lain. Saat itu, tanpa ragu, Karsi menatap wajahnya di cermin dengan penuh kebanggaan. Dengan wajah cantik dan rambut panjang yang ia rawat baik-baik, ia merasa pantas mendapat lelaki yang lebih baik daripada Kang Hendry. "Kalau pacar aku kere seperti Kang Hendry, mending aku tidak punya pacar sekalian," gumam Karsi dalam hati. Ngajak makan di kafe atau belanja saja nggak pernah. Paling cuma ngajak makan bakso di pengkolan atau mie ayam di depan rumah. Bosan. Dengan penuh rasa bangga pada kecantikan wajah dan tubuhnya, Karsi tersenyum pada bayangan dirinya di cermin. "Aku cantik, masih muda, gampang saja cari pengganti Kang Hendry daripada pacaran sama orang yang kere seperti dia. Cuma bikin hidup ribet saja. Sudahlah, lebih baik aku putuskan saja." 3 tahun yang lalu, Karsi menjalin hubungan dengan Hendry. Meski begitu, sejak awal Karsi tak sungguh-sungguh menyukai Hendry. Alasannya sederhana. Hendry bukan orang yang mapan dan hanya seorang penjual buah dengan gerobak sederhana. Namun, Karsi tetap menjalani hubungan itu demi sebuah taruhan dengan Chin, sepupunya. Chin menantang Karsi untuk bisa berpacaran dengan Hendry selama 6 minggu. Jika berhasil, Chin berjanji akan memberinya uang sebesar 500 ribu. Jumlah yang lumayan bagi Karsi untuk membeli barang yang diinginkannya saat itu. Dengan pikiran penuh gengsi, Karsi pun menerima tantangan itu, meskipun ia tidak punya rasa cinta sedikit pun pada Hendry. Sebagai seorang penjual buah yang penghasilannya tak seberapa, Hendry memang tak bisa memanjakan Karsi. Ketika Karsi merasa jenuh dan memutuskan hubungan mereka secara sepihak, Hendry menerima keputusan itu dengan lapang dada, meski hatinya terluka. Hendry tidak pernah membenci Karsi, bahkan ketika ia mendengar kabar bahwa Karsi segera menikah dengan Jusman, anak kepala desa yang kaya raya. Karsi dan Jusman menikah dalam pesta yang mewah. Hendry hanya bisa mendoakan, berharap Karsi akan bahagia dengan pilihannya itu. Sementara itu, Hendry terus berjualan dengan giat, menabung rupiah demi rupiah untuk masa depannya. Terkadang, ia harus menundukkan kepala ketika Karsi melewatinya dengan mobil mewah barunya dan memandangnya dengan pandangan merendahkan. Bahkan suatu hari, Karsi sengaja melemparkan botol bekas minuman ke arah Hendry saat dia melintas dengan gerobaknya. Hendry hanya menghela napas, mencoba mengabaikan penghinaan itu. Namun, 3 tahun kemudian, kehidupan Karsi berbalik drastis. Tidak ada yang abadi di dunia ini, begitu pula dengan kehidupan rumah tangganya. Pak Heru, mertua yang selama ini menjadi andalan ekonomi keluarga mereka, terbukti melakukan penggelapan dana desa sebesar 500 juta. Akibatnya, seluruh harta benda Pak Heru disita oleh pihak berwajib dan ia dijatuhi hukuman penjara serta denda yang besar. Situasi itu buat kehidupan Karsi dan Jusman berubah total. Selama ini, Jusman tidak pernah bekerja dan hidup bergantung pada uang dari ayahnya. Namun setelah ayahnya dipenjara, Jusman kehilangan sumber penghasilan.
Hari-hari yang biasa ia habiskan dengan bermalas-malasan dan bermain ponsel, kini berubah menjadi beban karena Carsey terus mendesaknya untuk mencari pekerjaan. "Kamu pikir cari kerja zaman sekarang itu gampang, Carsey?" Jusman menjawab dengan nada malas ketika Carsey memintanya bekerja. Carsey merasa hancur. Ia tak hanya kecewa pada suaminya, tetapi juga merasa malu pada orang-orang yang dulu pernah ia remehkan, termasuk Henry. Penyesalan itu semakin terasa ketika ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua kemewahan yang dulu ia banggakan kini menghilang. Masa lalunya dengan Henry mengingatkan bahwa ketulusan tidak tergantikan oleh harta semata, dan ia harus memikul konsekuensi dari keputusannya yang gegabah 3 tahun yang lalu. Carsey merenung menatap jalan yang sepi di depan rumah sederhananya. Dulu, ia merasa dunia ada di tangannya. Pernikahannya dengan Jusman, anak kepala desa yang terpandang, seolah menjanjikan hidup yang nyaman dan bebas dari kesulitan. Namun, kenyataan tak selalu seindah yang diharapkan. Setelah ayah mertuanya Pak Heru ditangkap karena kasus penggelapan dana desa, kehidupan Carsey dan Jusman berubah drastis. Semua harta yang pernah dimiliki keluarga mereka tersita, meninggalkan mereka dengan kehidupan serba pas-pasan. Sementara itu, Jusman yang terbiasa hidup bergelimang uang enggan bekerja. Ketika Carsey mencoba membujuknya untuk mencari pekerjaan, Jusman malah berdalih, "Ya pakai aja dulu tabungan kita. Kan lumayan buat kebutuhan sehari-hari." Namun Carsey menolak dengan tegas. Tabungan itu rencananya akan digunakan hanya untuk keperluan darurat. Kecewa dengan sikap suaminya, Carsey memutuskan untuk berjualan buah-buahan keliling, mencoba bertahan dalam situasi yang penuh tekanan. Namun rasa gengsi menghinggapinya tiap kali melintasi kios buah milik Henry, mantan kekasih yang dulu ia tinggalkan demi mengejar status dan kekayaan. Kini Henry telah sukses membuka kios buah yang maju bersama istrinya, Olivia. Suatu hari, ketika Carsey dan Jusman sedang berjualan, sebuah motor melaju kencang dan menabrak gerobak mereka. Dagangan Carsey hancur berserakan di jalan, dan Jusman terjungkal. Alih-alih mendapat bantuan, pengendara motor kabur, meninggalkan Carsey dan Jusman dengan kerugian yang besar. Dalam kepasrahan, Carsey merasakan hatinya seperti dihantam rasa bersalah. Ia mulai menyadari bahwa ini mungkin adalah teguran atas kesombongan yang pernah ia banggakan dulu. Saat Carsey pulang ke rumah dengan hati yang penuh kesedihan, Sardi, seorang tetangganya yang dulu pernah melamarnya sebelum Jusman, datang menjenguk. Sardi tersenyum hangat dan mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Carsey atas penolakannya. Tatapan Sardi penuh dengan pengertian dan ketulusan, sesuatu yang Carsey tak pernah lihat sebelumnya. Meskipun sudah terlambat, Carsey belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta dan status, tetapi dari hati yang tulus dan bersedia menerima kehidupan apa adanya. Carsey yang merasa dirinya semakin tertinggal oleh mantan kekasihnya Henry, terus terobsesi untuk menjatuhkan bisnis buah milik Henry dan Olivia. Dengan hati yang sudah dipenuhi rasa cemburu dan dendam, Carsey akhirnya menemui Sardi di sebuah warung kecil, tempat mereka berjanji untuk bertemu. Mata Sardi berbinar saat melihat Carsey datang, namun di balik senyum ramahnya, tersembunyi niat yang tidak baik. Dalam hati, Sardi menganggap ini kesempatan untuk mendekati Carsey lebih jauh, sekaligus memanfaatkan ketergantungannya pada bantuan finansial yang telah ia berikan. "Jadi, Kang Sardi, aku mau kita bikin usaha Henry itu bangkrut, biar dia tahu rasanya jadi terpuruk," ujar Carsey dengan nada penuh kebencian. Sardi mengangguk, berpura-pura mengerti. Padahal di dalam pikirannya, ia melihat rencana Carsey sebagai peluang untuk mengambil keuntungan lebih besar. "Baik, aku akan bantu kamu," kata Sardi dengan nada meyakinkan. "Tapi nanti kamu harus siap bantu aku juga, ya? Buat biaya tambahan, biar usahanya lancar." Tanpa berpikir panjang, Carsey setuju dan merasa telah menemukan sekutu yang tepat. Namun, Jusman yang diam-diam merasa curiga, mulai menyadari perubahan sikap Carsey. Setiap kali Carsey berangkat menemui Sardi, Jusman selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya dengan perasaan cemas dan dihantui rasa takut kehilangan, Jusman memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dari jarak yang cukup jauh, Jusman mengamati pertemuan Carsey dan Sardi. Begitu melihat Carsey dengan senyum lebar dan Sardi yang tersenyum licik, Jusman menyadari bahwa kebaikan Sardi selama ini hanyalah kepura-puraan. Di saat yang sama, tanpa sepengetahuan Carsey, Sardi telah menjalin komunikasi dengan rentenir yang memberinya pinjaman untuk gerobak baru Carsey. Rencananya,
Jika Karsi gagal membayar, Sardi akan menggunakan sertifikat rumah Karsi sebagai jaminan. Dengan cara ini, Sardi berharap bisa memiliki kontrol penuh atas Karsi dan bahkan merebut rumahnya suatu hari nanti. Ketika Jusman akhirnya mendatangi Karsi setelah pertemuannya dengan Sardi, ia mencoba mengingatkan istrinya, "Karsi, aku lihat apa yang kamu lakukan. Jangan sampai kamu jadi korban tipu daya, apalagi kalau ini melibatkan rumah kita. Aku mohon kamu berhati-hati." Namun, Karsi yang merasa bangga karena memiliki sekutu tak mendengarkan. "Aku sudah besar, Kang. Aku bisa tahu siapa yang tulus atau enggak. Lagi pula, kamu cuma bisa bicara tanpa tindakan. Aku akan buktikan kalau aku bisa bangkit dari semua ini tanpa kamu." Di balik langkah Karsi menuju ambisinya, Sardi semakin mendekat, memanfaatkan situasi dan perlahan-lahan menjerat Karsi dalam permainan manipulatifnya. Karsi yang merasa terperangkap dalam jeratan Sardi, mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Setelah merasa dipaksa oleh ancaman Sardi, ia terpaksa memberikan apa yang diminta. Meskipun hati dan pikirannya menolak, Karsi merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dalam kebimbangan dan rasa terpaksa, Karsi menyadari bahwa niat Sardi tidak pernah tulus. Sardi yang sejak lama menyimpan dendam dan nafsu terhadapnya, kini telah berhasil mencapai tujuannya. Sardi yang selama ini memanfaatkan Karsi untuk menghancurkan usaha Henry dan Olivia, tak merasa puas hanya dengan merusak reputasi mereka. Dengan licik, ia memanipulasi Karsi untuk ikut serta dalam merusak bisnis mereka. Ia diam-diam bekerja di kios buah milik Henry dan Olivia, mengganti pesanan jus untuk acara pengajian dengan bahan-bahan berbahaya, seperti buah setengah busuk dan pewarna tekstil buatan. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat warga merasa sakit perut dan bahkan keracunan. Ketika para jemaah pengajian mulai mengeluh sakit, beberapa di antaranya bahkan mengalami ruam dan sesak napas akibat bahan kimia yang berbahaya. Semuanya berujung pada kerusuhan yang mengarah pada klaim kerugian besar. Namun, kegembiraan Sardi tidak berlangsung lama. Tak lama setelah warga melapor, Sardi yang merasa sangat cerdik menganggap bahwa bukti-bukti yang dapat mengaitkan dirinya dengan tindakan tersebut tidak dapat ditemukan. Tetapi, saat warung tempat ia bekerja digeledah, pihak berwenang menemukan bungkusan hitam berisi pewarna tekstil dan zat kimia yang digunakan dalam jus pesanan tersebut. Bukti-bukti ini membuat Sardi dan Karsi semakin terjepit dalam masalah yang mereka ciptakan sendiri. Karsi, yang kini menyadari betapa jahatnya Sardi, merasa sangat menyesal. Ia merasakan betapa besar kerusakan yang telah terjadi pada hidupnya. Dan kini, ia terperangkap dalam permainan licik yang sudah ia pilih dengan jalan pintas. Keinginannya untuk menghancurkan usaha Henry dan Olivia membawanya ke dalam jalan yang kelam dan penuh tipu daya. Dan dia merasa tidak bisa keluar lagi tanpa harus menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Di tengah kebingungannya, Karsi mulai mengingat nasihat Jusman yang selama ini ia abaikan. Ia tahu bahwa meskipun ia merasa terperangkap dalam rencana busuk Sardi, masih ada cara untuk membalikkan keadaan, meski itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang telah dia ciptakan. Namun, ia merasa terlambat dan tak tahu lagi bagaimana caranya melepaskan diri dari cengkeraman Sardi yang semakin mengikat. Karsi dan Jusman kini terjebak dalam ketakutan yang tak terbayangkan setelah tindakan kejam terhadap Olivia. Jusman merasa cemas dan tak percaya pada kelakuan istrinya. Sementara Karsi, meski cemas, mencoba membersihkan jejak darah yang membekas di tangannya. Henry, yang semula merasa tenang, akhirnya mulai merasakan ketidakberesan setelah kehilangan Olivia yang tiba-tiba menghilang. Ketika ia menelusuri rumah dan melihat jejak darah, ketakutannya semakin membesar. Namun, yang paling menegangkan adalah ketika Henry dihadang oleh preman-preman suruhan Jusman dan secara tiba-tiba melihat sosok Olivia yang sudah mati menggantung dengan posisi yang mengerikan. Hal ini membuat premannya pun takut dan melarikan diri. Lanjutannya semakin terasa penuh dengan ketegangan, terutama saat Sardi menemukan jasad Olivia yang tergeletak di kios buah. Apel yang menggelinding tepat di dekat jasadnya menambah kesan mengerikan dan misterius. Keberadaan sosok Olivia, meski sudah meninggal, terus meneror mereka yang terlibat dalam peristiwa ini. Kejadian-kejadian yang semakin tak bisa dijelaskan oleh akal sehat semakin mempertegas bahwa arwah Olivia masih mencari keadilan atau balas dendam atas apa yang terjadi padanya. Kejadian pembunuhan Olivia menjadi pusat misteri yang membelit Sardi, yang tiba-tiba dijadikan tersangka oleh Jusman meskipun ia tidak bersalah.
Tuduhan yang dilontarkan oleh Jusman dan kerumunan yang terbawa emosi membuat Sardi hampir dihukum tanpa bukti yang jelas. Keadaan semakin kacau ketika warga mulai membicarakan pembunuhan ini, sementara Karsi merasa lega dan merasa bahwa ia akhirnya bisa bebas dari belenggu rasa takut dan rasa bersalahnya. Kehadiran sosok Olivia yang semakin sering muncul, baik dalam bentuk fisik maupun sebagai hantu yang merasuki tubuh orang lain, mempertegas bahwa arwah Olivia belum tenang dan mencari keadilan. Tarni, yang sempat merasakan kerasukan Olivia, mendapatkan potongan kejadian yang membingungkan, termasuk bagaimana Olivia dikejar dan akhirnya dibunuh. Hal ini semakin mengarahkan kecurigaan pada Jusman yang semakin mencurigakan. Sementara itu, kejadian aneh yang dialami Karsi di kamarnya menambah ketegangan. Masker mentimun yang berubah menjadi darah dan jeruk yang menggelinding tiba-tiba dipenuhi darah, serta kemunculan Olivia yang marah menunjukkan bahwa arwah Olivia menginginkan pembalasan. Namun, ketika Karsi mencoba mengadu pada Jusman, dia malah tidak dipercaya dan dianggap sebagai halusinasi. Kepercayaan Jusman terhadap kejadian ini semakin hilang, dan Karsi pun merasa semakin terpojok. Karsi yang terjebak dalam ketakutan terus berusaha kabur dari kenyataan yang semakin mencekam. Di tengah malam yang mencekam, saat dia tertimpa buah-buahan dan keranjangnya, dia mengalami ketakutan luar biasa saat wajah Jusman tiba-tiba berubah menjadi wajah Olivia. Karsi yang panik mencoba melarikan diri setelah Jusman membuang baju yang berlumuran darah ke tempat sampah tanpa menyadari bahwa tindakannya justru memperburuk keadaan. Saat Tarni yang hendak mengantar undangan melihat kejadian ini, dia mendapati baju berdarah yang telah dibuang dan diambil oleh pemulung. Hal ini membawa mereka pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Jusman dan Karsi. Mereka pun segera melaporkan penemuan itu ke Pak RT agar polisi bisa turun tangan. Kesiapan Jusman untuk menutupi kebenaran semakin terungkap saat ia dengan Karsi mencoba kabur lewat pintu belakang saat polisi datang. Namun, arwah Olivia semakin mengintai mereka. Sementara itu, kejadian aneh terus terjadi, seperti blender yang menyala dengan sendirinya dan gerobak jualan yang bergerak sendiri. Kejadian-kejadian ini semakin mengarah pada fakta bahwa Olivia tidak akan membiarkan pelaku pembunuhannya bebas begitu saja. Pengakuan Jusman yang mengejutkan bahwa dialah yang membunuh Olivia justru menambah ketegangan. Semua orang terkejut mendengarnya, termasuk Karsi yang merasa lega dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun, nasib buruk menimpa Karsi ketika ia dikejar oleh sosok Olivia yang terus menerornya. Karsi akhirnya mati dengan mengenaskan setelah menginjak ular saat bersembunyi. Tarni yang tidak ingin kehilangan kesempatan melanjutkan rencananya untuk mengerjai Sardi dengan berpura-pura kesurupan. Tetapi kejenakaannya berbalik arah saat arwah Olivia juga ikut menertawakan Sardi. Ketakutan Tarni pun semakin menjadi, dan dia akhirnya lari mengejar Sardi. Ketegangan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan akan segera terungkap, namun dengan harga yang sangat mahal.